Halo semuanya, kenalin nama saya Elisa Pembonan dengan NIM Q1A1240005, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halo Oleo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu bahan tambahan pangan sebagaimana merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Pangan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bahan tambahan pangan yang akan saya bahas kali ini, mari kita mengenal dahulu apa sih itu pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ramadan dengan NIM Q1A1240054. Baik, saya akan membahas pembahasan saya yaitu dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 yang dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Adapun pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kali ini, perlu lagi nih kita ketahui apa sih bahan tambahan pangan itu. Menurut BPOM nomor 11 tahun 2019, bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh bahan tambahan pangan yang digunakan yaitu syarat pertama, BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Syarat yang kedua yaitu BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologi pada pembuatan atau pengolahan, perlakuan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang ketiga, terakhir, BTP tidak termasuk semaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Terima kasih, itu saja pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 ada 27 bahan tambahan pangan yang dapat digunakan dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan takaran yang ditentukan. Dari ke-27 bahan tambahan pangan ini, saya akan membahas bahan tambahan pangan keempat, yaitu garam pengemulsi. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, garam pengemulsi atau emulsifying salt adalah bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein atau membantu pembentukan emulsi yang stabil dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak. Adapun jenis-jenis garam pengemulsi yaitu natrium dihidrogen sitrat, trinatrium sitrat, kalium dihidrogen sitrat, trikalium sitrat, mononatrium fosfat, dinatrium fosfat, trinatrium fosfat, monokalium fosfat, dikalium fosfat, trikalium fosfat, gelatin, dinatrium difosfat, tetranatrium difosfat, tetrakalium difosfat, dikalsium difosfat, natrium tripolifosfat, kalium tripolifosfat, natrium polifosfat, kalium polifosfat, kalsium polifosfat, ester asam lemak dan asetat dari gliserol, ester asam lemak dan laktat dari gliserol, ester asam lemak dan sitrat dari gliserol, ester asam lemak dan diasetil tetrat dari gliserol, dan natrium glukonat. Dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 ada peraturan
batas penggunaan dapat dilihat pada gambar. Jadi, saya mengambil contoh salah satu jenis garam pengemulsi, yaitu ester asam lemak dan diasetil tatrat dari gliserol, di mana INS-nya 472E, ADI atau acceptable daily intake atau jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari itu 0 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Jenis bahan garam pengemulsi ini dapat terkandung di dalam keju mentah, keju peram, keju olahan, analog keju atau keju lemak nabati. Saya akan memberi contoh perhitungan berapa gram garam pengemulsi yang yakni ester asam lemak dan diasetil tatrat yang dapat dikonsumsi dengan mengambil contoh perempuan remaja atau mendekati dewasa dengan berat badan misalnya 50 kg yang akan mengonsumsi 50 gram keju olahan setara dengan 2 slice keju atau segini ya, dapat dilihat pada gambar 50 gram. Batas maksimal INS 472 yaitu 9000 mg per kilogram atau 9 mg per gram. Diketahui tadi berat badannya 50 kg. Jadi kadar INS dalam 50 gram keju bisa dihitung 50 gram dikali 9 mg per gram, yaitu sama dengan 450 mg. Tadi diketahui ADI harian maksimalnya 0 sampai 50 mg per kilogram berat badan, sehingga 50 dikali 50 hasilnya 2500. ADI terpakai 450 INS yang diketahui tadi dibagi 2500 atau ADI harian dikali 100%, hasilnya 18%. Masih sangat aman, tetapi jika mengonsumsi makanan lain yang mengandung INS 472E atau pangan yang mengandung garam pengemulsi seperti roti, kue, cookies, atau produk susu, total asupan bisa mendekati atau melampaui batas aman jika terlepas dari pengaruh faktor tinggi badan, juga rutinitas seperti olahraga. Mengonsumsi keju atau bahan tambahan pangan garam pengemulsi seperti ester asam lemak dan diasetil tatrat bisa aman-aman saja kalau kita kontrol. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, tetapi kekurangan juga tidak baik. Oke, sekian dari saya. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangannya, karena itu jika ada kesalahan kata atau data mohon dimaafkan, karena kesalahan itu berasal dari kelalaian saya sendiri. Dan jika ada manfaat dan wawasan baru yang didapatkan itu berasal dari Yang Maha Esa. Terima kasih.